Selamat malam saudara, senang sekali kembali saya Ricardo Kaisiri menjumpa Anda dalam Dialog TVRI Noken Kita Bersama. Dan pada malam hari ini dialog kita akan membahas terkait dengan pemenuhan hak anak dan pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa darurat penyebaran COVID-19 dan pembelajaran dari rumah. Pemirsa, kami informasikan juga bahwa kita ketahui bersama telah dilakukan kerjasama sehingga proses pembelajaran dari rumah juga bisa dinonton langsung oleh adik-adik di rumah melalui siaran TVRI. Telah hadir di studio pada malam hari ini narasumber yang pertama kami ingin kenalkan. Kembali kami undang Bapak Christian Sohilait. Beliau adalah Kepala Dinas Pendidikan, Perpustakaan, dan Arsip Daerah Papua. Selamat malam, Pak. Selamat malam, Bung Ricardo. Selamat malam, pemirsa TVRI Papua. Selanjutnya ada narasumber kami yang paling cantik di studio kami pada malam hari ini. Beliau adalah Mama Betty Antoneta Pui SEMPA, selaku Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana Kota Jayapura. Selamat malam, Mama. Ya, selamat malam. Juga selamat malam untuk pemirsa TVRI Papua. Dan kembali kami juga mengundang Pak Tri Laksono Harisantoso. Beliau adalah Kepala Kantor UNICEF Papua dan Papua Barat. Selamat malam, Pak. Selamat malam, Bung Ricardo. Selamat malam pemirsa TVRI Papua di rumah. Ya, kita pada malam hari ini akan membicara terkait dengan pemenuhan hak anak dan pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa darurat COVID-19 dan belajar dari rumah. Kita ketahui bersama bahwa COVID-19 ini dampaknya sangat meluas, termasuk kita yang ada di Papua begitu. Dan melalui kebijakan lewat kementerian, juga dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan, ini melakukan kebijakan bahwa adik-adik ini belajar dari rumah. Ada satu kebijakan juga oleh pemerintah, dalam hal ini tidak ada pelaksanaan ujian nasional, ujian-ujian lainnya, dan proses ini semua dilakukan dari rumah saja begitu. Dan apakah nanti kita akan berbicara sedikit bagaimana hak-hak atas anak ini dipenuhi dalam proses pembelajaran dari rumah kah, dan bagaimana anak-anak mendapatkan hak-hak tersebut. Nah, kita berbicara terkait dengan angka, terkait dengan terkonfirmasinya positif COVID-19 di Papua cukup tinggi begitu. Sementara orang dalam pemantauan, pasien dalam status PDP, sampai dengan tanpa gejala pun juga ada di Papua. Selain itu juga terkonfirmasi saat ini sudah siklusnya adalah siklus lokal, jadi mewabahnya COVID-19 ini sangat meresahkan. Dan berbicara terkait dengan kebijakan-kebijakan oleh pemerintah juga dilaksanakan, ini kita telah, adik-adik telah belajar dari rumah begitu. Pak Kadis mungkin lebih dulu menjelaskan terkait dengan kebijakan-kebijakan apa saja yang sudah dilakukan, sehingga anak-anak ini bisa melakukan proses pembelajaran, dan nanti kita akan menyinggung terkait dengan hak-hak dari anak-anak ini. Silakan Pak Kadis. Ya, baik para pemirsa TVRI Papua di seluruh tanah Papua, bahkan di mana saja siaran ini dapat didengar. Pertama, setelah ada COVID-19 yang meluas di seluruh Indonesia, kemudian Menteri Pendidikan mengeluarkan edaran. Ya, edaran nomor 4 itu, intinya itu sebenarnya begini, ada 4 hal saja dalam edaran itu. Pertama itu meniadakan ujian. Ya. Ujian dalam bentuk apa saja? Ujian dalam bentuk ujian nasional, tapi juga ujian kenaikan kelas, kemudian ujian praktek, itu semua dihilangkan. Itu yang pertama. Yang kedua, itu perintahnya untuk melakukan pembelajaran di rumah saja. Begitu. Nah, nomor 2 ini memang diikuti dengan beberapa hal. Dan kami pemerintah Provinsi Papua, dalam hal ini Dinas Pendidikan, menangkap sinyal itu. Ya. Karena itu, saya pikir dalam beberapa kali pertemuan dengan kementerian, kami Pemda Papua cukup ngotot sekali untuk memastikan bahwa anak-anak harus belajar di seluruh tanah Papua. Dan beberapa kali saya bicara dengan Dirjen, ini yang saya sampaikan. Karena itu pembelajaran yang kita lakukan di rumah saja itu kita lakukan 3 cara. Ya. Pertama itu kita lakukan melalui media TV. Ya, sekarang ada TV Papua, kemudian ada Menteri bikin kebijakan lagi kerjasama dengan seluruh TV nasional dari jam 12 sampai dengan hampir seharian saya pikir di 5 pelajaran. Kita masih tunggu lagi SMK sama SLB yang belum. Ya, kita harap SMK dan SLB ini minggu depan keluar. Ya. Yang kedua itu radio. Setelah kita kerjasama dengan 9 stasiun RRI di seluruh tanah Papua, 1 minggu setelah itu keluarlah acara Ibu Pertiwi memanggil. Ya. Itu setiap jam 12 sampai dengan jam 2. Begitu. Karena itu ya, kita menyampaikan terima kasih juga untuk apa yang disampaikan. Yang ketiga itu secara offline. Nah, ini yang kami cukup berat.
dari evaluasi kami di Papua itu baru 48% saja yang melakukan pembelajaran secara baik. Yang lain itu mereka tidak terkonfirmasi karena tidak ada TV, tidak ada radio. Nah, beberapa kali kita sudah lakukan kerjasama dengan teman-teman Telkomsel, kita minta supaya jaringan baik, kemudian kita minta supaya radio ada, tetapi ada daerah tertentu yang tidak dapat radio, begitu. Nah, saya hari ini, tadi pagi kita juga sudah mulai melakukan pertemuan dengan semua teman-teman dinas, lapor kepada saya daerah di kabupaten mana yang susah dijangkau radio, sehingga RRI bisa menolong untuk pasang sinyal atau apa istilahnya, relay, sama juga dengan TVRI Papua, begitu. Karena itu langkahnya apa yang kita lakukan? Kita menyuruh orang nonton televisi, menyuruh orang nonton radio, tetapi kalau tidak punya sarana itu menjadi masalah. Saya besok pagi akan serahkan radio kecil, itu sekitar, kami sudah di kantor 180 buah. Kita mulai dari serahkan di Ebungfa. Lalu ada beberapa yang saya kirim ke Wamena untuk didistribusikan. Tetapi offline yang kita bisa lakukan ini adalah kita perintah semua sekolah-sekolah di perpustakaannya supaya perpustakaan itu dibuka, lalu bukunya dibagikan. Buku dibagikan saja kepada anak-anak. Dia mau rusak kah atau mau hilang kah, tidak ada urusan. Yang penting sampai di anak-anak. Itu kebijakan yang Pemda Papua kita bikin pertama. Yang kedua itu memang kita meminta teman-teman stakeholder. UNICEF bantu kita, tadi saya ada baca 6 buku yang UNICEF sudah kasih, dan sampai 1 minggu ini kita akan terbitkan. UGM juga sedang bantu kami, UFI sedang bantu kami untuk membantu bikin buku-buku kecil yang bisa bermanfaat. Nah, saya memang kemarin kasih ide, di COVID-19 ini paling tidak itu 1 buku tuh dia harus bisa menyangkut 3 hal masalah di dalam. Pertama dia harus ada informasi tentang COVID-19. Yang kedua ada informasi tentang pembelajaran dia sendiri, kalau dia di SMP atau SMA. Tapi yang ketiga itu ada informasi tentang budaya lokal yang termuat di situ, begitu. Nah, itu yang saya kasih contoh, misalnya buku itu beredar di Jayapura atau di Sentani. Ada informasi tentang COVID-19, ada pembelajaran, tapi ada terbentuknya Danau Sentani, terbentuknya Kaipulo, misalnya begitu. Jadi contoh saja. Yang kedua, kami ada punya dana afirmasi plus namanya itu, begitu. Jadi DAK afirmasi. Itu ada pengadaan 19.000 tablet. Ya. Dan ini sudah tersebar di seluruh Papua. Dalam 4 atau 5 hari kemarin, itu saya sudah perintahkan kepada seluruh sekolah-sekolah di seluruh Papua, 19.000 tablet ini tidak boleh taruh di sekolah atau di rumah guru. Bagi semua anak-anak, nanti baru kita bikin aplikasi, orang bisa nonton televisi, bisa nonton radio, tapi juga bisa pakai untuk pembelajaran. Tapi Pak, ketika tablet ini 19.000 dibagikan kepada adik-adik yang ada di sekolah, di rumah begitu, karena kita belajar dari rumah, akan ada satu persoalan terjadi di daerah-daerah pegunungan atau daerah-daerah terpencil lainnya yang sulit terjangkau dengan jaringan ini. Bagaimana ini Pak intervensi yang dilakukan oleh pemerintah daerah Papua terhadap stakeholder lainnya? Ya, 1 minggu yang lalu kita dengan Telkomsel luncurkan namanya program SIMAS, Sistem Informasi Manajemen dan Administrasi Sekolah. Nah, waktu luncurkan program itu, salah satu poin yang saya sampaikan untuk kepala Telkomsel itu adalah ini. Ya. Artinya jangan munculkan program, tapi aksesnya susah. Wamena, saya ketika mau telekonferensi dengan teman-teman kepala dinas seluruh Papua, Wamena tidak hadir. Saya tanya kenapa, masalahnya ada di mana? Ternyata masalahnya ada di jaringan. Jadi mereka tidak bisa telekonferensi dengan saya. Karena itu saya pikir teman-teman Telkomsel sudah memahami itu. Saya juga sudah bikin surat kepada Kementerian Dikbud untuk menyampaikan kepada Kementerian Informasi dan Komunikasi masalah yang kami alami di Papua. Karena itu kita berharap ya mereka tanggap dengan masalah situasi ini. Tetapi saya mau selesaikan yang masalah tadi tentang offline ini, begitu. Selain buku-buku yang kita suruh perpustakaan bagi, tapi kita memang minta untuk guru-guru mereka ambil inisiatif menyampaikan kepada anak-anak muridnya buku-buku yang sudah pernah ada. Jadi buku-buku pelajaran sudah pernah ada, itu silakan. Nah, itu ketiga. Keempat dari surat edaran itu adalah sistem pemberian nilai kepada anak-anak. Ini menjadi masalah. Tanggal 5 nanti, secara serentak kita akan umumkan kelulusan anak-anak SMA dan SMK. Tanggal 5 nanti. Tetapi yang menjadi masalah kan semua guru-guru tanya kepada saya, bagaimana mereka dapat nilai? Oke. Dalam surat edaran itu, kemudian turunannya kami sudah atur, seluruh nilai-nilai itu diberikan dari 2 hal.
Satu tuh diambil dari nilai di bawahnya, raport-raport di bawahnya. Kasih nilai ke ijazah, tulis anak lulus. Yang kedua itu portofolio. Apa tuh portofolio? Portofolio adalah seluruh nilai yang dilihat oleh guru selama dia melakukan aktivitas. Entah dia salat praktek, dia punya kepribadian, guru itu lihat. Jadi guru kan mengerti sekali. Karena itu saya pikir guru mengerti sekali dan dia tahu anak-anaknya, begitu. Nah, memang saya tekankan tuh masalah kejujuran. Saya sudah sampaikan beberapa kali dalam telekonferensi kepada semua kepala sekolah bahwa karena ini anak-anak dalam suasana yang tidak normal, karena itu berikanlah nilai yang jujur dari portofolio dan dari nilai raport. Ini penting, begitu. Nah, terakhir ini yang saya pikir mungkin sangat penting, yaitu bobot daripada pelajaran yang dikasih di rumah oleh guru-guru. Ini kan semua guru-guru sedang kasih pelajaran. Karena itu dalam surat edaran itu juga, dan kami juga sudah melakukan turunannya, saya minta sekali lagi teman-teman guru jangan kasih pembelajaran yang melebihi kemampuan anak-anaknya. Karena apa? Hari ini anak-anak punya psikologi itu tidak normal. Mereka tiap hari dengar cerita corona, nonton televisi corona, jalan keluar corona, kesana Satpol PP berteriak corona. Jadi ini orang sudah terganggu, anak-anak sudah terganggu. Jangan lagi kita membebani dia dengan pelajaran yang cukup berat. Bagaimana caranya? Kalau satu ruang belajar itu ada 5 atau 6 guru yang mengajar hari itu, mereka sebenarnya bisa mengatur. Mereka bisa mengatur, oke, ini kita 6 orang ngajar, jadi minggu ini saya yang kasih pelajaran PR. Kami yang lain hanya kasih catatan saja. Nanti minggu berikut lagi, lain lagi, begitu. Kalau ini terjadi, maka saya pikir anak-anak tidak akan enjoy. Saya juga sudah kasih beberapa tips untuk bagaimana anak-anak enjoy saat ada di rumah. Saya pikir intinya itu. Baik. Tadi sudah disampaikan terkait dengan kebijakan-kebijakan oleh pemerintah daerah Papua begitu yang diturunkan. Dan kalau kita berbicara terkait dengan kondisi saat ini, tadi dijelaskan oleh Pak Kepala Dinas bahwa anak-anak lebih banyak di rumah dan melakukan proses pembelajaran dari rumah saja. Nah, ini kembali lagi Mama, bagaimana pemenuhan hak anak ini dalam kondisi-kondisi yang tadi, kalau disinggung oleh Pak Kepala Dinas tadi, situasi-situasi yang tidak stabil fisikis dari anak-anak ini bagaimana ini Mama? Iya. Terkait dengan kondisi saat ini ya, dengan virus yang terjadi corona ini membuat masyarakat kita yang sebenarnya ini masyarakat sosial, manusia sosial yang dia akan ada bersama-sama dengan orang lain seperti itu. Kemudian terkait dengan anak-anak dengan virus corona yang terjadi, kemudian harus belajar di rumah untuk sementara waktu, ini punya dampak ya terhadap psikis dari anak. Dan saya percaya Bapak Ibu guru tuh sangat mengerti untuk penanganan terhadap anak-anak kita. Tetapi sisi lain yang kita lihat, dampak ekonomi dari keluarga itu sendiri. Ketika anak dia ada di rumah, dia bisa menikmati hal positif, tetapi juga dari sisi pemenuhan hak dia, ketika dia minta kepada orang tua memikirkan banyak hal, dia bisa mengalami kekerasan. Oleh sebab itu saya sepakat dengan apa yang disampaikan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi, bahwa jangan lagi dia ditambah beban anak-anak kita. Beban secukupnya, dan itu yang tadi saya sampaikan bahwa pemerintah sudah memikirkan hal itu untuk tidak memberi beban kepada anak-anak kita. Tetapi dengan virus yang ada ini juga saya mau sampaikan pemenuhan hak anak terkait dengan pendidikan tadi. Ketika beban tugas-tugas ini sangat banyak, itu dari sisi kesehatan anak-anak juga tidak beristirahat dengan baik. Mereka tekanan secara psikis itu terhadap anak-anak kita, itu orang tua dia harus tanggap itu. Karena pembelajaran itu orang tua dia harus tanggap terhadap anak-anak tersebut. Sehingga menciptakan sesuatu yang indah di tengah-tengah proses pembelajaran, yang indah didampingi orang tua, tidak dengan cara kasar, terutama untuk anak-anak kita yang kecil. Seperti itu, sehingga saya pikir pandemi ini
dengan jeda waktu yang kita tidak tahu kapan berakhirnya, proses pembelajaran pendidikan dari rumah itu memikirkan banyak hal yang tadi Bapak Kepala Dinas telah sampaikan, tetapi juga penguatan kepada orang tua. Saya lihat di program Kementerian Pendidikan dan TVRI bahwa ada program untuk parenting, orang tua, untuk orang tua juga tahu bagaimana cara dia. Selama ini dia tidak mendidik dengan baik, dengan adanya program-program itu bisa membantu untuk mendekatkan orang tua dengan anak. Ya. Seperti itu. Baik. Baik pemirsa, kita akan kembali lagi sesaat lagi. Jangan kemana-mana, tentunya dalam dialog Noken kita bersama. Hai teman-teman, kamu sudah tahu tentang virus corona kah? Virus corona atau yang biasa disebut dengan COVID-19 adalah virus baru penyebab penyakit pernafasan yang ditularkan melalui bersin, air liur, dan batuk dari orang yang terinfeksi. Maraknya informasi penyebaran virus corona, termasuk di Papua, sudah sangat meresahkan kita semua. Tenang, kamu tenang, jangan panik. Mari kita kenali gejala klinis virus corona. Gejala klinis virus corona antara lain demam, batuk, gangguan pernafasan, sakit tenggorokan, letih, dan lesu. Mudah sekali, Tong hanya perlu lakukan 3 langkah untuk mencegah virus ini. 1. Tutup mulut saat batuk atau bersin. Bila perlu, gunakan masker. Yang kedua, rajin mencuci tangan dengan sabun sampai bersih. Kalau perlu, gunakan cairan antiseptik lagi. Dan ketiga, jaga kesehatan dengan rutin berolahraga, banyak mengonsumsi buah-buahan, sayur-sayuran, dan hindari mengonsumsi daging-dagingan yang setengah matang. Kita harus cegah penyebaran virus corona, tapi tidak dengan ketakutan yang berlebihan. Ingat jangan takut yang berlebihan. Benar. Mari kita sama-sama jaga penyebaran virus corona di seluruh sekolah-sekolah di tanah Papua. Caranya, kalau batuk, tutup dengan lengan. Ingat, selalu cuci tangan sebelum memegang wajah dan bersalaman dengan orang lain. Dan yang paling penting, jaga kesehatan pribadi masing-masing, baik di sekolah maupun di lingkungan. Kita bisa. Baik pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Dialog Noken kita bersama pada malam hari ini membahas terkait dengan pemenuhan hak anak dan pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa darurat penyebaran COVID-19 dan pembelajaran dari rumah. Telah hadir salah satu narasumber kami pada malam hari ini yang kami tunggu-tunggu ini karena kita akan mendengarkan bagaimana data informasi akurat yang jelas pada malam hari ini. Beliau adalah Dr. Silwanus Sumule, SPOG, konsulen selaku Sekretaris Dinas Kesehatan. Tetapi dalam kondisi ini beliau adalah juru bicara gugus tugas untuk Provinsi Papua. Selamat malam Pak. Selamat malam. Ya, kita kasih tenang sejenak untuk Bapak dulu. Ya, saya ingin kembali ke Pak Tri dulu yang kita berbicara terkait dengan kondisi saat ini dan kita ketahui bersama bahwa UNICEF punya peran penting dalam memberikan edukasi, pemahaman kepada anak-anak begitu.
Nah, dalam kondisi saat ini, hak-hak yang tadi dijelaskan oleh Pak Kepala Dinas dan juga Ibu Kepala Dinas bahwa ini harus dilakukan oleh keluarga begitu. UNICEF dikenal sebagai badan PBB yang mempunyai mandat untuk memastikan ini pemenuhan hak-hak anak yang dilakukan oleh pemerintah dan stakeholder lainnya. Nah, Bapak bisa membagikan informasi sedikit dan juga saran bagi orang tua terkait dengan edukasi parenting, juga masyarakat dan juga pemerintah untuk memastikan pemenuhan semua hak-hak anak dalam kondisi mewabahnya COVID-19 saat ini. Oke, baik Bung Ricardo. Jadi mungkin sebelum kita membahas lebih detail tentang dampak dari COVID-19 terhadap anak-anak, saya ingin memberikan gambaran secara umum dulu bahwa ada 4 hak dasar anak yang harus tetap dipenuhi dalam situasi apapun. Baik dalam situasi normal, dalam situasi darurat, dalam situasi emergensi, hak-hak tersebut harus bisa dipenuhi oleh negara dalam hal ini, sehingga anak-anak ini dalam situasi apapun bisa tetap mendapatkan pemenuhan hak-haknya. Jadi ada hak hidup, kemudian ada hak tumbuh kembang, kemudian hak perlindungan, dan juga hak untuk berpartisipasi. Nah, dalam situasi seperti ini atau dalam situasi pandemik, situasi bencana, anak-anak mendapatkan beberapa kesulitan untuk bisa mendapatkan hak-haknya. Dan kita patut bersyukur sebenarnya tadi Pak Kris sudah menyampaikan bahwa dalam situasi pandemik ini pemerintah Provinsi Papua, khususnya Dinas Pendidikan Provinsi, sudah memberikan beberapa alternatif supaya anak-anak tetap bisa mendapatkan haknya untuk mendapatkan pendidikan. Nah, untuk bidang kesehatan juga kita perlu bersyukur. Layanan kesehatan di Provinsi Papua, rumah sakit, kemudian puskesmas, itu masih beroperasi, sehingga layanan untuk ibu hamil misalnya, di mana anak sudah berada di dalam tubuh ibu ini, masih bisa didapatkan. Layanan imunisasi untuk anak-anak yang harus tetap didapatkan dalam masa pertumbuhannya, itu juga tetap bisa diberikan. Nah, satu hal yang perlu kita mungkin pikirkan bersama, beberapa kota ataupun beberapa kabupaten provinsi mempunyai kebijakan bahwa posyandu itu untuk sementara tidak beroperasi. Namun ini berbeda-beda. Ya, ada yang masih menjalankan karena memang posyandu ini menjadi layanan kesehatan yang sangat penting untuk daerah pinggiran pedalaman khususnya, di mana katakanlah puskesmas hanya berada di ibu kota kecamatan. Nah, yang harus kita pastikan dan saat ini sedang digodok, mungkin Dr. Sil juga terlibat dalam proses ini, Kementerian Kesehatan sedang mengupayakan untuk membuat suatu panduan pelaksanaan layanan dengan IPC yang cukup ketat. IPC itu Infection Prevention and Control. Jadi dalam situasi yang darurat ini, kita berharap dengan SOP yang bisa dijalankan di posyandu misalnya, itu ibu hamil, kemudian anak-anak, ya, balita masih bisa mendapatkan pelayanan kesehatan di sana. Kemudian kita juga sebenarnya untuk remaja putri ini khususnya, selama ini Pak Kris, remaja putri yang sudah mulai mendapatkan menstruasi, itu kan mendapatkan tablet tambah darah di sekolah. Nah, kita harus juga mulai memikirkan mekanisme baru ketika anak-anak ini tidak masuk ke sekolah, bagaimana tablet tambah darah ini tetap bisa didapatkan oleh remaja putri sehingga mereka tidak mengalami anemia dan tetap bisa berjalan atau mengikuti proses pembelajaran di rumah dengan baik. Nah, ini apa yang terus kita upayakan bersama supaya pemenuhan hak anak ini tetap bisa berjalan. Nah, yang menarik tadi Ibu Betty juga menyampaikan bahwa dalam situasi seperti ini, yang sebelumnya anak-anak pergi ke sekolah, orang tua pergi bekerja, saat ini semua berada di dalam rumah. Nah, ini menimbulkan
tingkat stres yang cukup tinggi, orang tua penghasilannya mungkin berkurang, harus mengasuh anak di rumah, mendampingi proses belajar mengajar mereka, ya. Nah, potensi untuk timbulnya suatu stres, kekerasan di dalam rumah itu menjadi meningkat. Nah, kita juga sedang mengupayakan bagaimana memberikan pemahaman kepada orang tua tentang positif disiplin. Bagaimana kita juga mengajarkan kepada anak-anak ini supaya mereka tetap bisa melakukan proses belajar di rumah, tetapi ketika anak-anak ini katakanlah sedikit berulah begitu ya, tidak menggunakan kekerasan untuk mendisiplinkannya, tetapi dengan menggunakan pendekatan tertentu menyampaikan konsekuensi-konsekuensi ketika anak ini tidak melakukan apa yang ditugaskan oleh gurunya. Nah, dengan demikian maka kekerasan itu bisa dihindari dan anak-anak tetap mendapatkan perlindungan. Satu poin terakhir dari saya sebenarnya terkait dengan partisipasi. Nah, sering kita melihat di beberapa media, remaja khususnya, mungkin SMP, SMA, itu merasa bahwa imunitas tubuhnya bagus, sehingga dia kurang mengikuti anjuran untuk physical distancing dan terus berada di rumah. Nah, ini anak muda biasanya mengikuti role modelsnya, dan kami sedang berpikir bagaimana supaya anak-anak muda ini berpartisipasi untuk mengingatkan teman-temannya untuk mengikuti anjuran pemerintah. Stay at home, kemudian belajar di rumah untuk memutus mata rantai penularan COVID-19. Mungkin saya itu rasa dulu. media kita pada malam hari ini terkait dengan memberikan edukasi kepada masyarakat, terutama juga pada anak-anak, agar bisa mengetahui apa yang terjadi pada kondisi kita pada malam hari ini. Terutama tentunya masyarakat Papua juga memberikan dukungan kepada tim medis, terutama Pak Dr. Silwanus, untuk terus senantiasa dalam perlindungan. Dan kita pada malam hari ini ingin mengetahui kondisi real yang terjadi di Papua, berapa yang sudah terkonfirmasi positif, PDP, ODP, dan juga ada yang baru nih katanya orang dengan tanpa gejala begitu Pak. Silakan. Selamat malam teman-teman sekalian. Selamat malam. Mohon maaf agak terlambat karena baru menyampaikan data di Satgas Pusat. Jadi saya ingin menyampaikan kepada seluruh masyarakat Papua bahwa per malam ini 16 April 2020 berdasarkan data jam 18.30 positif COVID di Provinsi Papua berjumlah 80. Jadi dibandingkan kemarin kita naik bertambah 5 lagi. Dan ada 56 orang yang saat ini kita rawat. Walaupun angkanya ini naik, kami bersama dengan teman-teman medis kami merasa bersyukur karena 17 sembuh. 17. Dan memang juga ada kasus meninggal, kurang lebih sekitar 7. Yang perlu saya beritahu bahwa 56 yang saat ini kami rawat itu semuanya dalam posisi sakit ringan dan sakit sedang. Dan tidak ada yang menggunakan alat bantu napas. Dan itu kami puji Tuhan karena ya oleh kuasa Tuhan dan kerja keras dari teman-teman kita angka-angka ini menunjukkan angka yang baik. Ada angka yang menarik yang saya bisa sampaikan pada malam hari ini yaitu angka ODP dan angka PDP. Angka ODP kita itu 3.545 dan PDP kita angkanya 100. Apa sih makna dari angka itu? Khusus untuk ODP saya bisa mengatakan bahwa masyarakat sudah berpartisipasi. Jadi ketika mereka ada kontak, dan itu yang terus-menerus kami sampaikan kepada masyarakat, kalau ada kontak segera melapor. Jadi angka itu menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat untuk menyampaikan kepada petugas kesehatan bahwa mereka ada kontak meningkat. Yang kedua, kerja dari teman-teman di lapangan, terutama tenaga surveillance untuk menemukan kasus, ya itu juga meningkat. Khusus untuk PDP, apa makna itu? Bahwa maknanya bahwa kita menemukan kasus itu sedini mungkin. Jadi kalau semakin banyak kita menemukan kasus PDP, maka penanganannya akan jauh lebih bagus. Di awal-awal penanganan ini, umumnya yang datang ke kita itu dalam kondisi sakit berat. Dan itu membutuhkan penanganan yang luar biasa. Membutuhkan alat ventilator yang kita tahu sangat terbatas. Nah, hubungannya dengan kita pada malam hari ini ada angka-angka menarik juga yang saya bisa sampaikan. Jadi
usia di bawah 9 tahun ya itu hanya 1%. Usia antara 10 sampai 19 tahun itu hanya 5%. Jadi yang tadi Mas Tri juga bilang betul. Jadi mungkin karena anak-anak itu merasa dia kuat sehingga mereka tidak, karena memang datanya menunjukkan bahwa yang kena ini untuk usia dari 9 sampai 19 tahun itu hanya 6%. Dan kita berharap betul nanti ke depan partisipasi mereka untuk menjaga agar penyakit ini tidak semakin melebar itu juga kita harapkan dari mereka. Nah, data selanjutnya juga yang saya bisa sampaikan bahwa kalau beberapa waktu kita hanya berkutat pada 4 kabupaten, hari ini juga saya harus menyampaikan posisi kita itu ada di 8 kabupaten. Ya. Dan perhatian penuh kita harus sampaikan kepada seluruh masyarakat karena kita berusaha untuk menjaga pegunungan. Dan hari ini kita menyampaikan bahwa ada 3 kasus yang sudah ada di pegunungan. Dan itu membuat kami, tim Satgas COVID-19 harus mengerahkan seluruh tenaga kita. Kita sudah mendorong cukup banyak rapid test yang kita mulai dorong ke daerah pedalaman. Dan saya lihat luar biasa, saya memberikan apresiasi kepada Bupati Mamberamo Tengah, Bupati Jayawijaya, dan kami berharap juga dengan bupati-bupati lain. Mereka cepat. Satu kasus yang ditemukan di Mamberamo Tengah, itu dengan cepat pihak gereja dan pihak pemerintah segera mencari menemukan orang. Tadi kami dilaporkan ada 130 ODP. Itu berarti mereka langsung segera menemukan dan 130 ini harus segera kita lakukan pemeriksaan. Dan kalau misalnya ada positif, langsung kita harus lanjutkan dengan PCR. Nah, yang perlu juga kami sampaikan ini adalah kalau ada yang positif, saya harus sampaikan bahwa jangan takut kalau ada positif. Positif ini saya bawa contoh seperti begini Bapak, teman-teman sekalian. Itu sama seperti kita diimunisasi. Kalau orang positif, artinya di dalam badannya itu sudah timbul imun. Tentaranya oleh Tuhan tuh kita sudah dibentuk tentara. Jadi besok-besok kalau kena COVID ya sudah, jangan takut sama COVID karena di dalam badannya sudah ada sudah ada tentara untuk melawan COVID tersebut. Yang paling penting adalah kalau Anda positif, Anda harus tinggal di rumah, ya, makan yang baik, minum obat sesuai dengan anjuran, dan Anda jangan tularkan kepada orang lain. Kalau ada sakit ringan, pertahankan tetap di sakit ringan, jangan naik ke sakit sedang. Yang sakit sedang kita akan layani Anda dengan baik, jangan sampai ke sakit berat. Dan kalau yang sakit berat kita upayakan supaya tetap di sakit berat dan kita turunkan pelan-pelan ke sakit ringan. Jadi partisipasi dari masyarakat sangat kita harapkan. Kedua, jangan ada stigma. Ya, jangan ada stigma. Kita harus bersama-sama bergandengan. Penyakit ini adalah penyakit yang bisa sembuh dengan sendirinya. Untuk bisa sembuh dengan sendirinya, Anda mari ikut panduan-panduan yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah. Banyak sekali panduan, cuci tangan, social distancing, physical distancing, tinggal di rumah. Kalau ada keluhan, 15561 adalah call center kita. Anda ingin bertanya apapun juga, teman-teman siap 24 jam untuk itu. Demikian Pak Ricardo. Baik, kami juga ingin membuka line telepon bagi pemirsa di rumah yang ingin bergabung bersama-sama dengan kami pada malam hari ini dalam dialog Noken. Kita bersama di line telepon 0967 516 5511. Sekali lagi di line telepon 0967 516 5511. Sudah ada penelpon yang bergabung bersama kita pada malam hari ini. Halo, saat malam. Dialog TVRI dengan siapa di mana? Halo, saat malam. Dialog TVRI dengan siapa di mana? Yarona di Pasar Impres. Bapak Yarona di Pasar Impres. Silakan Pak Yarona. Ya, saya ke Pak Kepala Dinas. Ya. Ini situasi sekarang ini adalah masa virus corona ini. Saya bicara tentang sistem pendidikan. Belajar di rumah itu di dunia pendidikan bukan hal yang baru. Ya, kita kenal kalau ada home study-nya, kalau di Belanda self-study, itu biasa. Ada model-model yang sudah teruji yang bagus, itu bisa diadopsi. Disesuaikan dengan kondisi. Pertama yang paling penting adalah textbook. Sehingga itu orang tidak belajar bias. Belajar sesuka hati tidak bisa. Supaya target itu tercapai. Kemudian ditetapkan waktu, minimal belajar itu berapa jam. Karena kondisi. Maksimal berapa? Apakah perhitungannya per hari atau per minggu? Lalu tutor tetap ada, orang tua itu cuma berfungsi. Jadi begini. Kalau ada textbook, maka guru hanya bikin yang disebut dengan bahasa Belanda bilang paraten kennis. Paraten kennis itu ada satu daftar pertanyaan
Yang anak itu kalau dia jawab, maka itu dia bisa menguasai seluruh pelajaran kalau dia jawab itu. Nah persoalannya apakah anak itu jujur, itulah persoalan yang ada di orang tua, bukan di guru. Karena dia belajar di rumah. Orang tua akan bantu dia di situ. Ya. Dengan demikian, target itu bisa capai dalam situasi seperti ini. Jadi yang penting itu target minimal itu harus bisa dicapai. Begitu. Kita belajar dunia yang maju, jangan dari zaman yang masih batu, tidak bisa begitu. Orang mau maju, maju ke depan, jangan ke belakang. Ya, terima kasih itu Terima saja. kasih Pak Yerona di Jayapura. Langsung ditanggapi Pak Kepala Dinas. Ya, baik, terima kasih Pak Yerona. Saya pikir Pak Yerona salah satu orang tua yang sudah paham tentang pembelajaran di rumah. Artinya beliau sudah paham pentingnya pembelajaran di rumah, malah sudah memberikan contoh-contoh bagus yang pernah dilakukan. Ya. Begitu. Ya, saya pikir apa yang disampaikan itu hari ini sedang kita kerja itu. Kita sedang kerja-kerja itu. Jadi intinya itu kan begini, dalam beberapa kali saya sampaikan di beberapa media di mana-mana, hari ini fokusnya itu pastikan dulu anak-anak mereka tidak ada di luar. Itu dulu. Apa artinya kita punya anak pintar, tapi ketika dia ada di luar lalu dia sakit, dia meninggal. Tidak ada artinya itu. Tidak ada artinya sama sekali. Segala kemampuan intelektual dia akan hilang ketika dia terpapar virus corona. Karena itu yang kita jaga sekarang itu, anak itu sehat dulu. Segala macam mekanisme, cara, teknik untuk anak itu pintar itu urusan kedua. Tidak ada masalah. Pastikan dulu anak sehat. Saya kemarin ada di Polresta Jayapura untuk melihat 40 anak-anak yang ditangkap malam. Ya. Dan rata-rata dari 40 itu 25% itu anak-anak ada yang 12 tahun. Karena itu tadi saya melakukan konferensi pers untuk memberikan himbauan kepada semua orang tua bahwa pastikan jangan kita memberikan beban lagi kepada ini. Teman-teman medis tadi sudah sampaikan hal yang sangat rumit. Artinya bagaimana mereka kerja siang dan malam. Karena itu jangan kita menjadi sumber lagi untuk membuat sehingga penyebaran ini makin besar. Jadi karena itu saya pikir terima kasih Pak Yerona apa yang disampaikan. Jadi begini, masing-masing guru itu berbeda metodenya. Jadi ada beberapa teman-teman di sekolah mereka tertentu, mereka memang setiap hari bisa update siswanya. Setiap hari bisa update siswanya. Karena jaringan baik. Ya. Di sekolah Kalam Kudus, sekolah Papua Harapan, sekolah SMK Gabungan, SMA 2 itu setiap hari saya pantau mereka bisa lakukan. Jadi interaksi, absen lewat video call, segala hal. Tetapi ada beberapa sekolah yang sama sekali tidak bisa. Di Wamena itu hanya bisa bertemu, dia punya guru tuh bisa ke kampungnya 1 minggu 1 kali saja. Hari dekat hari Sabtu baru dia pergi, belajar atau tidak, kau sudah baca apa, buku-buku perpustakaan yang Bapak bagi sudah baca kah belum, begitu. Karena itu ini hanya trik saja supaya anak-anak ini mereka tetap belajar, harus tetap belajar, begitu. Di SMP, SMA di Jayapura ada beberapa stasiun, kalau kita dengar radio, di radio, saya pikir mereka atur sistemnya. 1 hari di radio itu pemerintah kita kasih waktu itu 2 jam sampai 3 jam. Tetapi pembelajaran maksimal ini kan begini, anak ketika tidak biasa di rumah dalam waktu yang lama, lalu kita suruh dia di rumah, kalau harus satu SKS, satu mata pelajaran itu harus 45 menit, sudah tidak bisa lagi paksa 45 menit. Saya sekarang seluruh pembelajaran saya paksa untuk hanya 10-15 menit. Kita paksa dia masuk dulu, begitu. Paling tidak dari 100 masuk 2 saja, tidak ada masalah. Yang penting anak itu ada sesuatu yang masuk di otaknya. Ya. Saya pikir itu. Baik, saya ingin ke Mama Betty ini kondisi, ada beberapa anak-anak juga yang menceritakan bahwa aduh lebih baik ketemu di sekolah saja, karena kalau di rumah nih aduh sedikit ibu guru kasih tahu beginilah, ini dah. Bahkan ibu guru juga pernah ada yang menugaskan harus berjemur begitu. Itu harus dilakukan dan interaksi itu dilakukan. Kadang-kadang ada juga membuat timbul tadi disinggung bahwa orang tua jadinya stres ketika hal yang harus dilakukan oleh orang tua lain, anak mendesak-desak dengan kebutuhan yang harus dilakukan. Ini bagaimana, Ma? Iya, baik. Terkait dengan social distancing dan physical distancing yang terjadi ketika pandemi ini ada dan kita alami itu, maka fungsi orang tua itu sangat penting. Ya. Ketika anak-anak yang selama ini dia ada di ruang pendidikan, kemudian dia punya waktu akan banyak di rumah,
itu pola pengasuhannya akan berbeda. Orang tua dia kaget kalau dia tidak siap. Seperti itu. Sehingga perlu yang tadi saya memberi apresiasi kepada Kementerian Pendidikan dan TVRI Nasional untuk pembelajaran untuk orang tua lagi. Bagaimana dia menghadapi anak ini tidak bisa kita paksakan dia untuk menerima ini pelajaran nih, harus. Seperti itu. Karena dia punya kebiasaan ketemu teman, curhat, kemudian keluar, tidak betah dalam rumah. Waktu saat ini dia harus ada di rumah. Harus ada di rumah. Dan itu cara orang tua bagaimana untuk anak itu dia ada di rumah. Supaya penyebaran dan tenaga medis ini kita bisa bantu. Karena itu kembali kepada pribadi. Jadi fungsi orang tua ini sangat penting untuk belajar mengenal anak ini anaknya dia. Dia yang memahami kelebihan dan kekurangan anak. Di sekolah cuma sebagian waktu dia belajar, yang tadi Bapak Yarona bilang. Harusnya lebih banyak dia ada di rumah, kemudian pembelajaran itu juga dia dapatkan dari orang tua, tidak dari mana-mana. Supaya tidak keliru seperti tadi kasus ada sekian anak di Jembatan Yotefa di seperti itu. Mama, kita ingin menyapa Bapak Dopa dari Wamena yang sudah bergabung bersama kita pada malam hari ini. Halo, selamat malam Bapak Dopa. Yo, selamat malam. Silakan Pak Dopa. Yo, selamat malam Bapak-Bapak dan Ibu. Selamat malam. Yang narasumber untuk masalah pendidikan. Yang menyangkut dengan anak didik kami, yang sekarang ini menyangkut masalah COVID, pendidikan dialihkan dalam keluarga. Untuk itu kalau pendidikan selama ini, kami tidak akan terjadi begini. Tetapi karena corona, ya masalah dialihkan ke keluarga. Tetapi kami melihat selama ini, kalau melihat corona ini, tidak mungkin orang tua akan mendidik seperti demikian. Oleh karena itu, bagaimana upaya untuk mengatasi bagi anak didik sekarang? Karena kalau orang tua dialihkan seperti mereka sudah menyediakan alat dan alat belajar. Baik. Terutama bagi anak-anak petani. Jadi dalam hal ini kami masukkan bahwa bagaimana selanjutnya upaya untuk Kepala Dinas Provinsi untuk menyelamatkan anak didik sekarang. Terima kasih Pak Dopa di Wamena sudah bergabung bersama kita pada malam hari ini. Jadi Bapak Dopa menyampaikan bahwa Ado Keto pergi di ladang tapi pikir anak-anak yang ada di rumah begitu, tetapi mendapatkan tugas tambahan harus mengawasi anak-anak yang belajar dari rumah. Bagaimana Pak Kepala Dinas? Ya, baik. Ini memang daerah pegunungan itu rata-rata akan offline, tidak bisa online. Karena itu memang saya tadi bilang 48% saja yang kita hari ini kita bisa evaluasi. Yang lain memang tidak ada pembelajaran. Karena itu begini Pak Dova, saya sudah berulang-ulang melakukan pertemuan dengan kepala dinas kabupaten kota di seluruh tanah Papua. Semua kepala-kepala sekolah paling sering hampir setiap hari kami komunikasi lewat ini Zoom dan video streaming ini. Karena itu begini, sekali lagi saya ingin sampaikan di media ini kepada semua teman-teman kepala sekolah atau yang sedang mendengar siaran TV di Papua. Bagi daerah-daerah yang offline, yang susah Bapak Ibu jangkau anak-anaknya, maka saya perintahkan seluruh buku perpustakaan yang ada di sekolah Bapak Ibu itu dikeluarkan. Bagi kepada semua anak-anak, bagi semua buku pembelajaran apapun yang ada di ruangan di sekolah itu bagi saja. Supaya ketika kita tidak jumpa dengan anak-anak dalam jumlah yang lama, dalam jumlah 1 minggu, 2 minggu, mereka bisa mandiri belajar baca itu sendiri. Paling tidak mereka bisa baca saja. Saya bilang, kalaupun 100 yang mereka baca, 2 saja masuk, itu luar biasa. Begitu. Paling tidak kita baca. Nah, selain itu, kami sedang kerjasama dengan UNICEF, WFI, UGM, untuk menyusun buku. Minggu depan saya pikir kita paksa untuk cetak. Dalam jumlah mungkin 1 juta sampai 2 juta buah. Ini penting. Hanya kita mau menolong teman-teman yang belajar
sistem offline begitu. Sehingga mereka walaupun bapaknya ke petani, bawa anak itu ikut pergi tinggal di kebun, duduk dia sambil bisa baca, ada gambar-gambar. Saya pikir kalau tadi ada contoh, saya mau kasih tunjuk tapi saya tidak bawa contoh. Baik, saya pikir itu. Saya ingin ke Pak Dr. Selwan. Sini kita berbicara terkait dengan anak-anak. Anak-anak ini perlu diberikan pemahaman dan juga edukasi kepada anak-anak bahwa dengan berada di rumah, belajar di rumah itu sebenarnya sudah melakukan salah satu strategi dalam membatasi penyebaran daripada COVID-19 ini. Mungkin Pak Dokter bisa memberikan pemahaman kepada anak-anak yang ada di rumah yang mungkin saat pada malam hari ini boleh mendengarkan siaran kita pada kesempatan ini. Oke, baik. Pertama saya kasih keluar data dulu ya. Jadi dari 56 pasien kita yang dari 80 pasien yang positif itu ada 1. Ya. Tetapi dari yang 1 itu anak usia 6 bulan. 6 bulan. Okay. Dia mendapatkan dari dari ibunya yang seorang perawat. Tetapi hak-hak dia untuk mendapat semua itu kita penuhi. Jadi yang tadi Mas Tri sampaikan tetap kita memberikan itu. Saya ambil contoh anak saya aja di rumah. Jadi soal COVID ini bagaimana mereka memahami dengan baik itu mulai dengan misalnya kemarin pada saat Pasca kita ajarin mereka, ayo dong gambarin di telur Pasca itu apa COVID. Dan juga saya suruh mereka, mungkin karena kebetulan kami di kota ya, jadi bisa dapat internet dengan bagus, suruh membuka YouTube dan mereka coba mengekspresikan apa yang ada di dalam pikiran mereka dengan cara menggambar. Dan sesudah itu baru kami bisa mulai bertanya kepada mereka, kenapa sih kamu harus tinggal di rumah? Dan mereka mulai menjelaskan dengan baik. Dan kalau saya dalam kondisi seperti begini ada 2 aspek. Pertama, saya sebagai orang tua juga mengajarkan kepada mereka menyangkut pembelajaran. Jadi di dalam mereka menggambar, pelajaran di sekolah soal menggambar muncul, tentang mungkin pelajaran biologi, soal COVID mereka tahu bagaimana itu terjadi, apa itu, kenapa harus orang itu diberikan imunisasi, bagaimana mekanisme daya tahan tubuh. Dengan melakukan itu, orang tua juga bisa membantu untuk pertama dalam sisi pembelajaran mereka juga tetapi yang lebih penting mereka bisa tinggal dulu di rumah. Ya. Jadi saya pikir peran daripada orang tua untuk memberitahukan kepada anak-anak kita untuk makna tinggal di rumah itu bisa dilakukan secara langsung dengan secara verbal, tetapi juga bisa dilakukan dengan mengajarkan mereka untuk melakukan gambar dan sebagainya. Demikian. Pak Dokter mungkin bisa memberikan informasi sedikit saja kepada adik-adik di rumah terkait dengan apa sih yang disebut dengan COVID-19? Oke, jadi COVID ini itu singkatan dari coronavirus disease yang kita temukan di tahun 2019. Jadi dia ini virus. Ya, virus itu ketika dia masuk di dalam badan kita, khusus untuk corona ini, dia bisa menyebabkan semua pertahanan tubuh kita itu menjadi luluh lantah begitu. Karena dia masuk, kemudian dia akan menghambat kerja dari sel-sel pertahanan tubuh kita. Akibatnya ketika ada penyakit yang lain bisa kena, tetapi yang lebih penting itu mekanisme pertahanan tubuh kita terganggu. Teristimewa untuk fungsi paru-paru. Jadi saya ambil contoh seperti begini. Ketika seseorang itu sudah kena COVID dan sakit berat itu, kita membayangkan kita lari 100 meter dengan kecepatan tinggi, kemudian napas kita begitu. Bayangkan kalau kita punya napas selama 24 jam, apa yang terjadi? Kita punya paru-paru sudah langsung fatigue, lelah, sudah nggak bisa lagi. Karena begini selama 24 jam. Nah, itu karena pengaruh daripada virus ini. Secara mudah seperti begitu. Kita ingin menyapa penelpon terakhir kita, Pak Deki di Waena yang sudah bergabung bersama kita pada malam hari ini. Halo, selamat malam Pak Deki. Iya, halo, selamat malam. Langsung saja singkat Pak, waktu kita terbatas. Iya, saya langsung dari Dinas Kesehatan ya. Nah, jadi dari dialog kemarin itu saya juga telepon tapi tidak masuk. Menarik sekarang ini baru penjelasan dari Pak Sekretaris memang sangat jelas sekali. Yang saya mau sampaikan itu kita antisipasi ke depan. Kira-kira tadi kan Pak bilang sakit sedang sama sakit ringan. Ke depan misalnya nih sakit berat misalnya.
penjelasan kemarin itu ventilator itu sangat kurang sekali di Papua. Ya. Kira-kira langkah-langkah apa ke depan, antisipasi apa ke depan? Baik. Nah ini yang kita bicara antisipasi. Nah, kemudian tadi Pak sampaikan bahwa sudah di beberapa rumah sakit, Tarmi misalnya atau Wamena. Setahu saya ini kan tempat-tempat situ kan tidak ada dokter spesialis paru misalnya atau penyakit dalam. Ini solusinya seperti apa? Baik. Sementara kita tahu di Papua ini kan tenaga dokter ini kan cuma 8 atau 7. Ini apa yang kita bisa ambil? Langkah-langkah apa misalnya seperti itu? Terima kasih Pak Deki. Kemudian yang berikut, tadi saya sepakat dengan Pak Kepala Dinas. Memang anak saya ini kan SD kelas 4. Kalau saya lihat, ini memang Pak, kita dari bab 1 misalnya, ada 2 bagian A, B, C dan A, B, dan C. Masing-masing bagian itu, A itu sampai ada sekitar 30 soal, B. Jadi tadi Pak bilang, waktu untuk anak itu, apalagi anak SD, 10 atau 15 menit itu menurut saya itu hal yang paling baik lah. Kita tidak mungkin mau kejar sampai bisa 1 jam atau 2 jam. Baik. Ini yang mungkin saya sepakat dengan Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak Deki. Nanti akan ditanggapi langsung. Silakan Pak Dokter. Ya, yang saya harus sampaikan kepada masyarakat, apa antisipasi? Garis paling depan dalam penanganan COVID itu adalah masyarakat. Jadi kalau masyarakat bergandengan tangan mengikuti semua aturan-aturan protokol yang sudah diberikan oleh pemerintah, kita bisa menang. Kami petugas kesehatan ini pertahanan paling terakhir di belakang. Jadi kalau garis depan itu bobol, maka kami pasti juga akan terkapar di bagian belakang. Kedua, menyangkut soal soal rumah sakit. Memang kita dari awal memang kami sudah sampaikan. Kita tidak siap menghadapi virus ini. Jangankan kita di Indonesia, di Amerika saja, negara-negara superpower juga dalam kondisi ini memang susah. Tetapi yang kita bisa buat sekali lagi adalah masyarakat. Masyarakat harus menjadi paling depan untuk menangani permasalahan ini. Caranya bagaimana? Kita sudah tahu, social distancing, physical distancing, itu yang harus dilakukan, cuci tangan dan sebagainya. Petugas kesehatan kita punya DPCP memang hanya 7. Tetapi kita mengoptimalkan yang ada. Kita punya ventilator, makanya tadi saya katakan bahwa kami mengupayakan agar dari sakit sedang jangan pindah ke sakit berat. Ketika sudah sakit berat maka pilihannya cuma 1, ventilator, tidak ada pilihan lain. Makanya kita berupaya tahan dia tetap di sakit sedang tersebut. Ada obat-obatan yang kita berikan, ada vitamin, ada antibiotik yang kita berikan. Khusus untuk rumah sakit ya memang Pak Kris punya pengalaman di pegunungan, kita tidak punya banyak. Makanya kita berusaha jaga semaksimal mungkin ya untuk jangan penyakit ini ada. Kalaupun juga sekarang ini bisa terjadi, maka pilihan kita adalah mempersiapkan sistem rujukan yang baik. Sehingga dari atas kita bisa tarik ke Jayapura, kemudian di Jayapura kita memberikan penanganan yang baik. Saya pikir itu langkah-langkah sistematik yang kita sudah buat, langkah-langkah taktis. Tetapi sekali lagi harus kita kerjakan bersama-sama. Tidak bisa hanya kami dari orang kesehatan. Semua masyarakat harus terlibat. Gereja terlibat, pemerintah daerah terlibat, dan semua harus terlibat. Demikian Pak. Singkat Pak Kadis menanggapi Pak Deki. Ya, saya pikir kita sudah artinya orang tua hari ini merasakan. Kami di Dinas Pendidikan sudah buka hotline untuk mendapat masukan juga. Banyak masukan tentang, jadi saya suka bilang sebut nama sekolah, sebut nama guru. Sekarang kita harus to the point. Nanti saya pikir sudah hampir 10 atau 12 sekolah yang kami sudah tegur dan langsung mereka kasih turun bobotnya. Jadi begitu. Karena memang saya setuju. Ada yang kasih 5 soal, dari soal itu ada 2 pilihan, 3 esai. Dari 3 esai ini, 1 esai ini harus didapat di luar. Jawabnya harus di luar, jadi harus ketemu beberapa teman. Akhirnya kita kurangi, putus, dan hari ini terjadi. Kami sedang evaluasi terus tentang mekanisme pembobotan memberikan tugas kepada anak-anak. Pak Kadis bisa menjelaskan hotline yang bisa dihubungi oleh para orang tua? Aduh, saya tidak hafal lagi. Ya, pasti kita akan sesaat lagi nanti juga kita akan memberikan informasi lewat siaran TVRI Papua. Tapi mungkin karena ini mau terakhir, jadi saya sampaikan begini. Kepada semua teman-teman sekolah, saya punya ada 615.000 anak sekolah di seluruh Papua. Punya 18.000 guru yang tersebar di 4.800 sekolah di seluruh Papua. Karena itu mereka punya potensi besar untuk kena kalau mereka tidak di rumah saja. Karena itu 10 tips yang saya ingin sampaikan kepada semua anak-anak di seluruh Papua. Pertama, kalian tinggal di rumah dan belajar saja di rumah. Belajar banyak hal. Kita mau offline, online, sudah. Yang kedua, ini waktu untuk kalian main game. Main game. Banyak game edukasi main. Yang ketiga,
itu olahraga. Ini waktu untuk olahraga. Olahraga di rumah. Yang keempat, istirahat. Kalau tidak pernah istirahat hari ini, tidak pernah tidur siang, tidak pernah. Ini waktunya untuk istirahat. Yang kelima itu berkumpul dengan keluarga. Banyak anak orang tua yang tidak pernah ketemu anaknya dari pagi sampai malam. Ya. Ini waktunya untuk ketemu dengan orang tua. Yang keenam, ini waktu hubungi teman-teman. Video call, teleponan, halo-halo, say hello. Ini waktunya, silakan. Ketujuh, membersihkan rumah. Kalau Pak Malas tidak pernah bersihkan rumah, ini waktunya untuk bersihkan rumah. Anak-anak bersihkan rumah. Ya. Yang berikut itu melakukan eksperimen riset yang selama ini dapat tugas dari sekolah, tidak ada waktu. Bikin waktunya hari ini. Kalian bikin riset, bikin ini, bikin penelitian ini, eksperimen ini. Lakukan. Saya sudah sampaikan, kami punya anak-anak ini banyak anak petani. Ini waktunya juga untuk anak-anak kalian pergi lihat bapak-bapakmu ada di kebun-kebun. Dan yang terakhir itu kita bersekutu. Ini waktu untuk kita berdoa kepada Tuhan. Minta Tuhan kasih kekuatan kepada Indonesia, kepada para medis, kepada orang tua. Supaya kita tetap terlindung dari COVID-19. Kita sudah berada pada penghujung acara kita pada malam hari ini. Mungkin bisa ke closing statement mulai dari Pak Tri, singkat saja. Ya, baik Bung Ricardo. Jadi kami pemerintah dan juga mitra pembangunan mencoba untuk terus memenuhi hak-hak anak di Indonesia. Jadi seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Kadis, anak-anak di rumah lakukan tugas-tugas belajar, kemudian kami yang akan mengupayakan pemenuhan hak-hak anak itu bersama pemerintah, bersama orang tua, bersama keluarga. Ya, Mama Betty. Iya, pemerintah telah berbuat banyak hal untuk penanganan, pencegahan, ini kembali kepada keluarga. Sehingga apa yang tadi disampaikan Pak Dokter, keluarga ini jadi kunci. Kita sekarang kasih kebebasan untuk anak dia ada, meliburkan anak untuk tinggal di rumah, tetapi tanpa kontrol orang tua, anak waktu belajar dan anak waktu bermain, istirahat, ini juga sia-sia. Membebankan yang tadi tim terakhir daripada penanganan COVID ini. Sehingga harapan kami perhatian orang tua tuh jadi utama terhadap anak-anak. Ya. Bagian dari apa yang disampaikan Kepala Dinas Pendidikan. Demikian. Pak Kepala Dinas, sedikit himbauan tetapi menggunakan bahasa Dani karena ini spesial pada malam hari ini untuk masyarakat di pegunungan. Kata Nauri kir lani pakati menakaya kinok yokondak an kastau. Yi kinoe yang bicarain. Hari ini kiri tinggal saya di kiri punya rumah. Kina met melor. Gue tiaret. Abok. Pak Dokter silakan. Yang saya ingin menyampaikan kepada masyarakat semuanya adalah masyarakat adalah ujung tombak dalam menyelesaikan peperangan ini. Jadi saling bergandengan tangan, kami petugas ketahanan ada di pertahanan paling terakhir. Saya jaga kau jaga saya, kita orang semua selamat. Saya pikir itu. Terima kasih kepada seluruh narasumber kami yang pada malam hari ini telah hadir pada kesempatan ini dan bagaimana dialog interaktif ini banyak sekali informasi yang kita dapat yang kita bisa bagikan bagi para pemirsa terkait dengan hak-hak anak dan pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa darurat penyebaran coronavirus atau COVID-19 dan pembelajaran dari rumah. Semoga situasi darurat ini lekas berlalu dan masyarakat terhindar dari bahaya penyebaran COVID-19. Yang paling penting bagi pemirsa yang ada di rumah bahwa sejak tanggal 13 April 2020 setiap hari mulai dari jam 10 pagi sampai dengan 16.30 waktu Indonesia Timur sedang dilakukan informasi terkait dengan belajar dari rumah agar anak-anak usia sekolah mulai dari PAUD sampai dengan SMA untuk terus belajar. Dan informasi juga ada satu tambahan untuk Mama Betty, acara pengasuhan dan pendidikan anak setiap hari jam 16.30 sampai dengan 17.00 waktu Indonesia Timur dilanjutkan dengan pemutaran film Indonesia Terbaik pada malam hari mulai pukul 21.00 waktu Indonesia Timur hanya di TVRI. Akhirnya saya Ricardo Kaisiri mohon pamit diri, sampai jumpa. Ko jaga saya jaga ko, Papua bebas dari COVID-19.